Ya, perilaku orang ini memang suka ngomong tai, anjing gitu ya. Coba aja berani terang-terangan ngomong sama saya, ya. Berani dia menghina saya, ya. Denny, lu ngomong kasar, gua hajar lu kalau berani ngomong sama saya, ya. Kamu siapa? Saya nggak takut. Kamu lah yang membuat ulah ini sampai ini terjadi seperti ini. Kamu terlalu membela Novi, ya. Terlalu membela Novi. Ya, saya nggak usah membalaskan yang kotor. Yang kotor itu yang ngomong kotor. Lihat perilakunya dia. Kalau saya pengacara, saya dokter. Kalau yang ngomong tai itu yang kotor. Kalau aparat Abbas, dokter ya. Oke? Tapi dibalik-balik seolah-olah saya menjebak, saya merekayasa. Enggak ada. Aku mau bantu Agus. Permudahlah bantu Agus. Maka mudah semuanya. Tapi kalau mau main-main, dari awal Denny ini memang nggak suka ada pengacara, nggak suka ada wartawan. Dia maunya kamera dia. Begitu kita mau datang, oh gara-gara aparat mau ikut loh. Kan saya udah bilang damailah, saya nggak perlu ada. Oh bijaksana Farhad, iya, gue mau damai aja. Nah, tapi yang terjadi adalah seperti ini gitu. Nah, saya luruskan ya. Awalnya saya dengan Denny itu baik-baik saja. Kenapa saya berada di kasus ini? Saya melihat Agus ini terzolimin, terfitnah dan terbuli. Dan itu sudah sepakat. Kemudian ketika dengar Denny menghubungi Wawa mau damai, ya saya kontak Denny. Dan dari dokumentasi pembicaraan saya, enggak ada kami ribut. Bahkan Denny itu mengatakan dia malah curiga sama Novi, curiga dia. Dan kita lihat aja gitu. Ada satu kalimat yang Denny katakan, makanya dia posting ketika ditanya waktu donasi itu berapa lama, 3 hari, sisanya buat itu. Memang tujuannya untuk memancing, dan itu adalah kata kunci yang meragukan daripada yayasan yang dimiliki Novi. Jadi saya bilang sama Denny bahwa celakalah saya jika tidak memiliki niat baik dalam perkara ini. Dan celaka pula orang yang tidak punya niat baik untuk perkara ini. Itu jelas-jelas sudah satu protap yang saya alami. Nah, kemudian awalnya saya dengan Krisna berdua untuk membela Agus. Nah, tiba-tiba Denny di Korea menanggapi komentar saya dengan kalimat kasar, tae. Nah, kemudian dia ingin saya menafsirkan tidak bodoh bahwa tai itu bukan kotoran. Gitu. Nah, di situ kan saya tersinggung. Makanya ketika wartawan tanya lagi, dia ini siap duel di ring segala macam. Saya bilang, kalau misalnya dia berani menghina atau mempermalukan saya, menyerang saya hajar. Tiba-tiba dia mau ke rumah. Disitulah mulai dengan kalimat siri. Saya sebagai laki-laki ketika dia minta alamat saya, saya kan nggak mau nanti kalau dia takut-takutin. Saya nggak tahu dia di live itu di perjalanannya. Jadi saya berpikir positif. Saya nggak tahu apa kejadian belakangan setelah dia keluar dari rumah saya. Baru saya tahu dia menggedor pintu. Dia Farhad atau saya keluar. Ini siri segala macam. Ya karena saya tuan rumah, ada orang datang bukannya megang leher saya tapi minta tolong pukul saya. Nah, di situ saya berpikir, apaan sih masa mukul? Tapi begitu keluar, yang terjadi adalah image saya takut dan ciut gitu. Kemudian besoknya muncullah berita-berita yang dimana dia menyuruh supaya saya dimundurkan daripada Agus. Kemudian dia bersanding dengan Novi dan Icang, kayak mempermainkan kita. Ya, tiba-tiba dia disitulah muncul namanya Serina Pace. Cabut pedangmu, cabut pedangku. Nah, saya ingatin. Jadi ketika dia keluar, kalau dia anggap aman dengan saya, tidak akan ada sentimental atau serangan begitu, harga diri. Jadi di mata saya, bukan saya memporak-porandakan karena saya hebat, saya pintar, anak orang besar, dia anak orang kecil atau orang kecil, tidak. Justru ini terjadi karena perlawanan saya begitu Denny mengecilkan saya.
begitu Denny sombong gitu, karena sombong itu terasa di teman-teman saya, teman-teman Bugis, teman-teman Makassar, di orang tua saya. Mereka nggak pernah melihat saya digituin orang. Baru satu orang yang berani maki-maki saya dengan dalil dengan gaya ambigu gitu, seolah-olah gue datang karena lu mau hajar gue di luar. Nih laki-laki, Denny suami istri memprovokasi. Jadi mengajak fisik itu ada semua dokumentasinya. Nah, makanya kita laporkan. Teman-teman juga keberatan. Dan sekarang yang melaporkan Denny bukan hanya Farhat, ada aliansi Bugis Makassar. Nah, kemudian nanti akan menyusul laporan-laporan berikutnya terhadap Denny Sumargo. Ya, sekarang Denny bilang dia udah minta maaf. Dia hanya minta maaf sendiri, siapa yang maafkan dia? Kedua, dia mengatakan, ditanya orang apa? Loh, saya kan kaget ketika saya bilang saya orang Bugis. Karena dia bilang saya orang Makassar, ya saya juga orang Bugis. Kalau orang Makassar itu tidak kasar, tapi makasir, kasir, dan makasih. Kalau nggak nraktir orang ya ngucapin terima kasih. Tapi dia selalu mengatakan bahwa Sirina Pace budaya leluhur gitu. Jadi seolah-olah saya nggak merasa nantang dia, mengejek dia penakut, tidak. Saya bilang kalau lu hajar gue lawan, gue hajar. Nah, prinsip salam hajar itu hukum jamin rakyat. Saya punya LSM-nya. Oleh karena itu sudah selesai. Cuman nggak berhenti. Makanya saya bilang orang kayak Denny ini nggak bisa dibaik-baikin, digigit pakai hukum. Baru dia agak sopan. Ya, baru dia agak sopan. Kalau nggak, saya juga kaget. Sampai saya sebelum buat laporan tuh, Chris, saya bilang, aduh, kok kalian nggak bela saya ya? Ya jalan satu-satunya bukan pergi nyari dia bawa parang, tapi laporkan dia secara hukum gitu. Nah, Sirina Pace Makassar itu adalah ketika hak-hak pribadi kita dilanggar orang, yang menyelesaikan itu bukan fisik, bukan membunuh atau matian atau yang hidup, tapi serahkan dia pada hukum. Nah, saya minta sama Bang Krisna, Dr. Krisna sebagai ketua tim pembelaan ini. Bahkan hampir semua, karena kita ini pembela kaum lemah. Ketika saya sebagai ketua tim kemarin di persoalan seperti ini, makanya teman-teman berdasarkan hukum kita somasi, habis somasi kita laporkan. Ujaran kebenciannya ada, menyangkut suku sara. Nah, karena membanding-bandingkan sehingga dia lupa. Harusnya kita negara aku Indonesia ini nggak perlu lagi. Saya orang Makassar, harga diri itu kan, aku bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Papua, bukan Bali, tapi aku Indonesia. Harusnya begitu. Nah, dia lupa. Secara langsung ke apa? Dia kalau nama itu kan boleh-boleh aja orang minta maaf kan, menyangkut etika gitu. Daripada dia ngomong hajar, minta dipukul di luar, ngejek kita gitu kan. Yang penting sikap aja. Berarti tetap jalur hukum ya Bang? Untuk sementara tergantung ketua tim aja nanti. Kalau beliau mengatakan hajar, hukum jamin rakyat, ya berarti saya dijamin oleh hukum. Ketika ada orang mengganggu, mencederai keadilan, maka mereka harus mendapat hukuman yang setimpal. Karena laporan ini sudah berjalan, pasti tentunya dia akan dipanggil dan didengar keterangannya ketika dia membicarakan apa artinya, ya kan, bahwa suku Makassar dengan suku Bugis. Menurut saya, biasanya orang Makassar juga banyak yang bisa berbahasa Bugis. Jadi jangan dipisahkan antara suku Makassar dengan Bugis, itu nggak boleh. Masalahnya pernyataan suku itu sudah selesai, jadi nggak pernah boleh lah. Dia sebagai warga negara dia harus penuhi panggilannya itu. Nah kemudian ketika dia mengatakan Farhat Tae dengan apa, lalu dia bilang Tae itu adalah bahasa bagus, Tae itu adalah hebat atau apalah menurut pengertiannya. Menurut saya setiap suku dimanapun berada, yang namanya kalimat Tae itu adalah kalimat nggak bagus, kalimat yang kotor lah, kalimat kotor itu kan setiap suku menyimpulkan Tae itu nggak bagus dia. Karena dia juga tinggal di Indonesia, jadi dia nggak boleh bilang bahwa Tae itu adalah bahasa yang di luar tuh bagus. Ya tinggal di luar lah, nggak usah tinggal di sini. Lalu menanggapi kemudian ada lagi juga netizen untuk kan bertarung di ring tinju, mungkin Bang Farhat mau gak tuh bertarung di ring tinju kira-kira? Kan dia maknai dulu ya, artinya gini, dia maknai dulu kalimat Bang Farhat mengatakan kalau lu keras, ya kan, kalau lu nyerang gua hajar lu.
Nah dia merasa, berarti kan dia datang, dia sudah merasa dirinya menyerang, ya kan, dirinya menyerang Bang Farhat dong berarti. Kan ada kalimatnya, kalau lu nyerang gua, lu kasar, gua datang. Nah berarti dia sudah merasa kalau dirinya menyerang Bang Farhat dong, berarti artinya ketika dia datang. Tapi saya yakin kan nggak mungkin Bang Farhat ajar dia, kalimat ajar itu kan banyak. Dia kan pengacara, dia juga artinya orang hukum, ngerti dampak-dampaknya hukum itu seperti apa. Terus minta dihajar, terus memaksa untuk bertemu, memaksa untuk buka apa tuh namanya pagarnya, buka gemboknya. Ini kan mengkhawatirkan. Kalau gitu nanti kita para pengacara kita tutup gembok aja dah mulai hari ini lah. Ya kan ngeri nanti ada orang datang minta dihajar kan bahaya buat kita. Ya terus ngapain bawa-bawa media? Bawa-bawa media diliput orang mau berantem kok. Bawa media, niatnya dulu. Ya kan niatnya tuh seperti apa? Kalau dia bilang dia mau baik-baik, ya kan WA aja, terus ketemu aja di luar, nggak usah pakai dia, ya kan bawa media, terus buka pintu buka ini apa nggak perlu lah.